Negara Indonesia Timur adalah negara federal pertama yang mencakup seluruh Indonesia Timur kecuali Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang negara Indonesia Timur. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya. Buat bersaudara dorang yang belum subscribe, agar katong bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Negara Indonesia Timur atau disingkat NIT adalah negara bagian RIS yang meliputi seluruh Indonesia Timur kecuali Papua. Semula negara ini akan dinamai Negara Timur Besar, namun diganti menjadi Negara Indonesia Timur pada tanggal 27 Desember tahun 1946. Negara Indonesia Timur terdiri dari 13 daerah otonomi, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Minahasa, Kepulauan Sangi Talaut, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, Timur dan Kepulauan, Maluku Selatan, dan Maluku Utara. Ibu kota negara ini adalah kota Makassar. Sejatinya NIT lahir memang sudah dirancang sejak dari awal dan dipersiapkan secara seksama oleh Van Mook yang merupakan orang kepercayaan Belanda. Secara de facto dan de jure, wilayah negara Indonesia Timur sudah masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Akan tetapi, pemerintah Belanda merebut kembali dengan membentuk negara-negara bagian menjadi negara federasi. Salah satunya adalah negara Indonesia Timur. Dikutip dari laman historia.id berjudul Negara Indonesia Timur oleh Henry F. Isnaini pada tanggal 16 sampai 25 Juli tahun 1946, Van Mook menggelar konferensi Malino di Sulawesi Selatan yang menghasilkan keputusan untuk membangun ketatanegaraan baru di wilayah Hindia Belanda dengan sistem negara Indonesia Serikat. Kemudian Van Mook melanjutkan agendanya dalam konferensi Denpasar di Bali pada tanggal 7 Desember tahun 1946. Di tengah konferensi terjadi aksi pembantaian oleh Westerling di timur Makassar. Menurut Edward Polingkomang, peristiwa itu membuat takut para delegasi. Jadilah keputusan membentuk negara Uni Indonesia Belanda disetujui, ujarnya. Pada tanggal 24 Desember tahun 1946, terbentuklah negara federal pertama, Negara Indonesia Timur, yang mencakup seluruh Indonesia Timur kecuali Papua. Sukawati terpilih sebagai wali negara, sementara Najamuddin sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Perekonomian. Menurut Putra Agung, guru besar sejarah Universitas Udayana, kabinet Najamuddin jatuh karena dianggap korupsi tekstil. Selain itu, Najamuddin dan Sukawati mendukung agresi militer Belanda terhadap Republik Indonesia. Penggantinya, Kabinet Warau, hanya berumur 3 bulan. Tak banyak beda, Perdana Menteri Warau dan Menteri Kehakiman Smokil dianggap tak tegas dalam mengutuk agresi militer dan skandal tekstil. Tentu saja hal ini menimbulkan banyak kritik. Warau pun jatuh, tulis Putra Agung dalam Negara Indonesia Timur, dimuat Jurnal Sejarah tahun 2007. Dibentuklah Kabinet Anak Agung Gede Agung, kabinet koalisi
yang bertahan 2 periode karena mewakili semua fraksi di kabinet. Dalam bidang ekonomi, negara Indonesia Timur mengandalkan ekspor kopra yang mencapai 2.000 ton. Untuk memenuhi kebutuhan tekstil, pemerintah mengimpor 70 juta meter. Menurut neraca perdagangan, harga barang yang diekspor masih melebihi harga barang yang diimpor. Dengan keadaan ini, dapat disimpulkan bahwa perekonomian di Indonesia Timur adalah sehat. Tulis Ide Anak Agung Gede Agung dalam Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat. Dalam bidang budaya, tulis Barbara Hartley dalam Menciptakan Kebudayaan untuk Bangsa Baru Sulawesi Selatan 1950-1965, termuat dalam Ahli Waris Budaya Dunia. Pemerintah negara Indonesia Timur menaruh perhatian besar dengan membentuk Yayasan Pusat Kebudayaan Indonesia Timur di ibu kota Makassar. Para seniman dan intelektual pun menyambutnya dengan antusias. Departemen Informasi Negara Indonesia Timur menerbitkan Mingguan Panji Negara yang menyediakan ruang bagi kegiatan kebudayaan dalam rubrik budaya. Sebagai wilayah terkuat Belanda, negara Indonesia Timur mampu bertahan hingga akhir dalam tubuh Republik Indonesia Serikat. Ketika militer Belanda ditarik dari wilayah itu, para pemimpin negara Indonesia Timur memutuskan melebur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara yang ingin memisahkan diri tergabung dalam gerakan Smokil dengan bendera Republik Maluku Selatan atau RMS. Itulah sedikit pembahasan atau informasi tentang negara Indonesia Timur. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya. Dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.